Jadi di sini you drive a big pickup truck along a straight road for 8,4 km pada kecepatan 70 km per jam. Karena kecepatannya 70 km per jam, maka dia pasti kalau kita gambarkan ke grafik, ya, kalau kita gambarkan di grafik, saya gambar grafik di sini. Ya, saya gambarkan grafik T, ini X, ya, ini dalam meter. Itu pasti dari jalan ke sini. Saya ganti angkanya, enggak usah. Ya, kalau kita gambar, dia di sini 0 ya. Dia baru jalan, dia naik ke atas kan? Lurus harusnya ya, sampai ke di sini 8,4. Bukan meter, maaf, harusnya kilometer. Ini kilometer. Ini jam ya. Nah, lalu ini itu pada saat dia ini, lalu di titik T tertentu, saya ambil ini T1, dia berhenti ya di X sama dengan di X itu berhenti. Lalu dia jalan selama setengah jam. Jadi di sini T2 dia jalan selama setengah jam, dia naik. Sampai saya kasih lebih banyak kali ya. Aduh, nggak rapi sekali ya. Oke, ini X, ini kilometer. Di sini artinya ditambah 2 kilo ya. Tambah 2 kilogram. 2 kilogram sih. Tambah 2. Aduh. Tambah 2. Kalau tambah 2 artinya ini pasti di sini 10,4. Ya. Ini di station. Ini truck stop. Ini beginning. Di sini nih. Ya, begini ya, kira-kira ya ilustrasinya. Nah, ditanyakan pertama kali apa? Berapa perpindahan total dari awal beginning to your arrival at the station? Nah, ya udah kalau kita mau jawab yang A, perpindahan totalnya adalah posisinya station dikurangi posisinya beginning ya. Posisinya station itu 10,4 km. Ini 0. Nah, ini saya tulis di sini seperti ini ya. Nah, sehingga perpindahan totalnya 10,4 km. Ini minus dan koma dan titik itu hanya masalah saya pakai sistemnya di kuis. Jadi kalau Anda berhasil menjawab 10,4, hitungan Anda benar, hanya di kuis tadi secara sistem nggak terbaca. Artinya yang kelirunya ada di ketelitian membaca soal aturannya. Tapi hitungan sudah benar, Anda sudah bisa menghitung. Oke, ini jawabannya ya, delta X itu. Nah, sekarang lalu yang B. Yang B, berapa waktu interval delta T dari awal sampai ketibaan di stasiun. Nah, sekarang yang kita tahu di sini, ya saya pakai biru, yang pakai biru lah. Dia itu ada dua perjalanan. Pertama perjalanan dengan truk, lalu berhenti, lalu jalan kaki. Ada 2. Di mana kita tahu di sini T-nya juga ada 2. Ya, artinya yang kita pahami dari sini, ya, saya pakai merah lagi. Yang kita pahami dari sini, maka time intervalnya itu adalah waktu 1 ditambah dengan waktu 2. Di mana waktu 1 ini adalah waktu yang ditempuh ketika kita berjalan dengan truk. Ya, ini ketika berjalan dengan truk. Ini ketika jalan kaki. Ya, ketika truk dengan jalan kaki. Nah, sehingga kalau kita hitung, ya, T2 kita sudah tahu jelas dia 30 menit, artinya dia akan sama dengan 0,50 jam ya. Sedangkan T1 kita dapat X1 dibagi dengan
kecepatan truk ya, di mana X1 itu 8,4 km dibagi kecepatan truknya 70 km per jam. Jadi kalau ini dihitung kira-kira 0,12 jam. Sehingga dari sini kita tahu jadi delta T itu akan sama dengan 0,12 ditambah 0,50 jam. Itu hasilnya 0,62 jam. Pencet terus. Dapat ya? Nah, yang C kita lihat. What is your average velocity? Ya, average velocity jelas. Kita sudah punya delta X, kita sudah punya delta T. Jadi, average velocity-nya average-nya delta X dibagi dengan delta T. Delta X-nya itu adalah 10,4. Ini 0,62 jam. Jadi ini kira-kira tadi 16,77 ya kilometer per jam. Nah, kira-kira karena saya minta satu digit ya 16,8 kilometer per jam. Nah, ini secara numerikal ya. Jadi di sini numerik. Jadi di sini ini secara numerik, yang ini numerik. Nah, ini secara grafikal, ini secara grafikal. Nah, caranya ya kita tarik garis kan dari sini ke sana. Tarik garis dari sini ke sana. Nanti kita cari gradiennya. Berarti kan gradiennya dari sini. Ini dari ketinggian ini. Dibagi dengan ini kan. Hasilnya juga sama, ini juga. Ini delta X, ini delta T. Hasilnya juga ini. Oke, itu pembahasan untuk kuis SSO kita minggu ini. Ada yang mau ditanyakan dulu?